Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, senang sekali kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Azhar, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Jaga Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, seperti yang kita ketahui saat ini pemirsa, kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana seperti yang kita ketahui, badai PHK terjadi di mana-mana. Namun kita diminta untuk tidak berputus asa dan tetap beriman, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita, yaitu Ustazuna Ustaz Bimaki dan juga Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Langsung saja pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan tayangan ini, dikumpulkan dalam satu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, wabil khusus guru kami yang kami sayangi, kami cintai, Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kenikmatan lahir dan batin, sehat lahir batin, sukses untuk keluarganya, dan kita yang mengaminkannya pun sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Singkat dari apa yang disampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. PHK. Wow, kadang-kadang ketika kita dengar PHK itu apa artinya? Putus hubungan kerja ya? Oh iya. Tapi kalau seandainya putus hubungan kerja saja itu masih enteng. Lebih berat lagi kalau seandainya putus hubungan dengan kekasih kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Andai kita kehilangan apapun tapi tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala, aman semuanya. Ya, kehilangan dunia, kehilangan harta, kehilangan jabatan, apapun yang namanya hilang, memang dunia itu tempat kehilangan dan tempat menghilangkan dan tempat meninggalkan dan tempat bukan tempat tinggal. Andai kita kehilangan, itulah dunia. Andai kita meninggalkan, itulah dunia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik oleh kita semuanya. Ya. Kehilangan apapun, asal hati kita tidak kehilangan Allah, kita akan tenang, tentram, sejahtera. Ingat kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Ini adalah satu gambaran, bukan hanya sekedar kisah, bukan hanya sekedar contoh saja, tapi alangkah baiknya kita melihat, oh seperti ini solusi kalau seandainya kita sedang mendapatkan kesulitan. Apa? Lihat baik-baik. Apa yang terjadi kepada Nabi Ayyub alaihissalam? Kurang apa? Harta berlimpah, ya, sampai orang berbondong-bondong untuk meminta bantuannya. Harta berlimpah, sampai bukan hanya harta berlimpah, tapi apa? Masya Allah, keturunan yang baik, anak-anaknya, putra-putrinya luar biasa. Orang sangat mengatakan ini adalah putra-putri Ayyub. Itu bukan hanya itu, sehat yang luar biasa. Ini adalah Ayyub alaihissalam, sehat. Dan bukan hanya sekedar itu, memiliki keluarga dan teman-teman yang baik. Inilah pada saat itu. Namun dengan ketakwaannya, dengan keindahan ibadah, punten, yang iri itu bukan manusia lagi, tapi apa? Iblis saja jadi iri. Iblis saja jadi iri.
Dia mengatakan, ya Rabb, pantas saja yang namanya Ayub bersyukur, Ayub ibadah. Ya iyalah, harta berlimpah, rizkinya banyak, anak-anak sehat semuanya, istrinya, teman-temannya ada, sehat juga. Coba uji dan uji dan uji. Iblis memikirkan, berpikir kalau yang namanya sabarnya Ayub, syukurnya Ayub itu adalah karena apa? Karena bergelimang harta. Padahal punten Nabiullah Ayub alaihissalam bersyukur, bersabar bukan pada waktu-waktu tertentu. Urusan syukur, urusan sabar bukan melihat waktunya, tapi seberapa banyak keyakinan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, syukur dan sabar itu selalu ada. Maka punten, tidak ada yang membatasi syukur dan sabar. Tidak ada yang membatasi syukur dan sabar. Yang ada punten, syukur dan sabar ini tanpa batas. Hilang satu-satu, subhanallah, yang namanya hartanya hilang, kebunnya hilang, terbakar, habis, terkikis. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Tetap bersyukur. Kenapa? Karena tidak hilang imannya. Lalu apa yang terjadi? Anaknya, putra putrinya wafat satu persatu, satu persatu. Tidak ada lagi yang hidup putra putrinya. Bersyukur, ya kenapa? Masih punya iman. Subhanallah, itu yang paling berat dan itu yang paling berharga. Lalu apa lagi? Bukan hanya sekedar itu, sakit yang dideritanya sangat luar biasa. Sehingga dengan penyakit yang didapatkannya, orang-orang di kampungnya ingin mengusirnya. Ini bahaya kalau Ayub alaihissalam di sini. Iya, mereka bilang dengan matan, kalau Ayub di sini, ini bahaya. Kenapa? Penyakit bisa menyebar. Baunya sudah semerbak kemana-mana. Alangkah baiknya usir dari kampung kita. Diusir. Allahu Akbar. Lihat. Lalu setelah itu bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Ditinggalkan oleh kerabatnya. Hanya istri yang solehah yang menjaga Nabiullah Ayub alaihissalam. Mendampinginya, menjaganya, penuh dengan cinta, penuh dengan mahabbah dan mawaddah. Maka apa yang terjadi? La haula wala quwwata illa billah. Nabi Ayub tetap mengatakan bersyukur, ya Allah, karena Engkau tidak melepaskan keimanan yang ada di dalam hati ini. Kecintaan kepadamu tanpa hilang. Itu paling luar biasa. Sebesar apapun, sesulit apapun, kalau kita merasakan nikmat dengan Allah dalam beribadah, nikmat semuanya. Ini gambarannya. Dahsyatnya goncangan di mana-mana, mungkin PHK. Tapi apa yang terjadi? Ketika hatinya bermesraan dengan Allah, dia akan merasakan kenikmatan yang mungkin orang lain tidak pernah merasakannya. Apa yang dilakukannya? Allahu Akbar. Lihat, Nabi Ayub mengeluhkah? Tidak. Kalau dulu orang melihat rumahnya Ayub alaihissalam, dulu melihat sebelum kejadian ini, mereka mengatakan kalimatnya, antri di sini mencari bantuan. Tapi hari ini ada dua golongan. Satu, mengatakan ucapannya, kasihan. Kasihan. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan mengatakan kasihan, tapi penghinaan kepada Ayub alaihissalam. Tapi Ayub alaihissalam sabar luar biasa. Mengeluhkah? Tidak pernah ada cerita Nabi Ayub alaihissalam mengeluh. Berapa tahun sakitnya? 18 tahun kejadian seperti ini. Bertubi-tubi, terus dan terus. Lihat, ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah, tidak minta perkataan secara langsung, Ishfini, tidak begitu. Ya Allah, sembuhkan aku, tidak begitu. Lihat kata-katanya di dalam Al-Quranul Karim, sangat jelas sekali. Apa kata-katanya? Ketika Ayub memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sangat masyhur, Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ini kata-katanya. Ya Allah, ternyata aku ini sakit. Aku lagi sakit. Aku lagi dapat kena musibah. Ternyata aku ini sakit. Ternyata aku dapat musibah. Tapi dahsyatnya, tapi aku tahu Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu dahsyat. Ini punten bahasanya. Ini kata-kata yang jelek, yang hebat, yang luar biasa. Rayuan maut yang paling keren. Contoh gini. Ya Allah, aku sakit. Tapi aku memang sakit. Tapi aku lebih yakin lagi kalau Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Contoh diibaratkan. Ibu ada genteng bocor, bapak genteng bocor di rumah, panggil tukang, bang tolong betulin itu genteng. Setelah dibetulin, lalu tukangnya turun, lalu ibu nanya, bapak nanya, bang berapa bayarnya habis betulin genteng ini? Jawabannya si abang ini,
terserah Bapak aja, tapi yang saya tahu Bapak itu baik banget. Suka nolong orang, baik banget Bapak itu. Kira-kira mau ngasih dikit apa banyak kira-kira? Nggak enak kalau ngasih dikit, kenapa? Udah dibilang baik. Nggak disebutkan harganya, tapi cukup punten kata-kata indah, wa anta, dan engkau ini arhamur rahimin. Aku dikasih ujian itu, ujian ini, ujian ini. Katakan saja, ya Allah, aku sekarang dalam kesulitan ini, tapi arhamur rahimin, engkau maha pengasih dan maha penyayang. Tekankan itu bersama husnudzon yang ada di dalam jiwa ini. Kalau ada masalah apapun, lihat, yang terhebat yang mendampingi Ayub alaihissalam selama kesulitannya itu adalah siapa? Istrinya kan? Istrinya. Maka tidak ada yang paling menguatkan dalam rumah tangga saat suami mendapatkan kesulitan. Yang paling kokoh menguatkannya itu adalah istrinya. Katakan kepada istrinya seperti yang dikatakan oleh istrinya Umar bin Abdul Aziz. Apa perkataannya? Wahai suamiku, pergilah engkau untuk mencari nafkah. Jangan putus asa, tapi ingat, jangan kau masukkan makanan haram kepadaku, karena kami siap untuk kelaparan dan siap untuk tidak makan, tapi kami tidak siap kalau disentuh oleh api neraka gara-gara makanan haram yang ada. Itu gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi siapa yang menguatkan selama Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan sakit seperti ini, kesulitan demi kesulitan, ternyata ada pendamping yang hebat, adalah istrinya. Maka kekuatan yang paling dahsyat ketika bersatu, Masya Allah, istri saat memberikan kekuatan kepada suaminya. Bukankah Rasulullah ketika datang dari Jabal Nur dengan mengatakan ucapannya yang sangat terkenal, Zammiluni, zammiluni, wasubbu alayya ma'ul bardah. Siapa yang menenangkannya? Siti Khadijah. Maka kuatkanlah keluarga ini dengan cara minta kepada Allah dalam hati kita, karena Allah, kita yakin bahwa sesungguhnya Allah ini arhamur rahimin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki. Masya Allah, memang tidak mudah pemirsa ketika kita menerima kenyataan ini, badai PHK, khususnya bagi kita yang terdampak. Namun antara kita bersabar ataukah kita marah, itulah pilihan kita. Bukankah tempat Allah adalah tempat bersandar kita? Lantas bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa rizki Allah insya Allah maha luas? Itu akan disampaikan oleh guru kita Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru kita Da'ilallah Ustadz Abi Maki, yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat, istiqomah di jalan Allah, dan mudah-mudahan kelak husnul khatimah. Tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid Jami' Al-Azhar Bekasi, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus jamaah pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun anda berada, yang sedang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak, barokah, hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, hari ini kita luar biasa. Tadi kita mendengarkan dari akhina Da'ilallah Ustadz Abi Maki bagaimana pentingnya ketika menghadapi, yaitu tentang apa tadi? Badai, bukan lagi PHK. Badai, tahu badai? Apa kira-kira badai itu? Angin yang sangat luar biasa. Jadi lagi betul bertaburan badai PHK. Itu tadi udah diterangkan ya Allah. Terus bagaimana kita sekarang keadaannya? Tenang, ada Al-Quran. Al-Quran itu adalah syifa, sebagai obat kita. Mana kita sebagai orang muslim? Kita udah tahu bahwa semuanya itu ada di tangan siapa? Di tangan siapa? Allah itu sifatnya banyak, 99 yang kita ketahui. Yang paling dicintai oleh Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nggak mungkin kejadian ini itu adalah dari Allah untuk menyiksa, kecuali kalau hambanya yang berbuat, naudzubillah min dzalik. Nah, ini adalah disayang oleh Allah, cuma Allah lagi ngatur. Sekarang nggak dapat, karena Allah rindu biar selalu manggil namanya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Betul apa betul? Ini kita menghadapinya gimana? Enggak usah goncang, enggak usah ini dan seterusnya. Deketi Allah Jalla Jalaluh. Terus menghadapi ini bagaimana? Sabar. Tadi dah coba Nabi Ayub luar biasa, sabar luar biasa. Tadi kisahnya panjang lebar sudah kita dengarkan. Itu adalah solusi. Orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Kalau yang dekat Allah kira-kira disayang apa tidak? Ini ujian untuk kita. Karena kita manusia, Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji. Sebentar jaya, sebentar ini, sebentar kerja, sebentar di PHK, sebentar jadi pengusaha besar. Oh, amin aja. Bisa apa tidak? Lihat Al-Quran sebagai obat. Nabi Yusuf diuji oleh Allah. Nabi, anaknya Nabi diuji masuk pertama sumur. Betul. Diselamatkan oleh Allah. Terus masuk penjara. Wah, pikirnya sudah habis ini. Terdakwa, udah terpidana, masuk penjara. Ujungnya jadi apa? Jadi menteri, jadi raja. Luar biasa. Itu Nabi Yusuf. Siapa yang ngatur ini semuanya? Allah selalu dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Al-Quran mengingatkan kepada kita, sabar kita menghadapinya, dan kita selalu pasrah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah obat kita, karena semuanya itu tidak selama-lamanya begini. Allah itu mengatur kita. Allah itu bisa membolak-balikkan segala-galanya. Kita lihat, Allah itu sayang kepada hambanya semuanya. Yang muslim, yang non-muslim, semuanya disayang oleh Allah. Betul. Tinggal kitanya mau bersyukur atau tidak. Tinggal kitanya mengakui bahwa Allah itu adalah yang Maha Esa atau tidak. Tinggal kitanya mau kembali kepada Allah atau tidak. Allah sayang kepada semuanya. Kita dikasih udara, yang muslim dikasih udara, yang non-muslim kasih udara, nggak ada, nggak boleh, jangan, nggak ada. Semuanya bernafas. Nafas dari mana? Milik siapa hawa? Milik siapa matahari? Milik siapa air? Semuanya dapat. Kita menyaksikan. Kenapa kita ketika lagi dalam keadaan susah terus, waduh, gimana ini? Terus mencuri, terus kedukun, terus ini, terus santet, terus macam-macam, sampai kadang-kadang rumah tangga pecah belah, dibisik-bisiki oleh setan. Nah, ini suami kamu sudah nggak bisa lagi ini. Lebih baik kamu cari yang ada apa tidak? Ini luar biasa. Gara-gara di PHK terus suaminya ditinggal. Jujur aja, ada apa tidak? Alhamdulillah, kalau udah ngaku udah enak. Betul apa betul? Insya Allah di sini sih nggak ada. Tetapi inilah, jangan sabar. Kita bersama, Allah lagi uji. Coba bayangkan yang non muslim tuh di penjara, Nelson Mandela, ujungnya tadi di penjara di Afrika, akhirnya jadi apa tuh? Presiden. Sabar. Rubba dharatin nafi'ah. Kemungkinan ada bahaya, biasanya banyak dari orang yang diuji bahaya, dia ada manfaatnya kemudian jadi orang besar. Kita nggak usah jauh-jauh, di negeri kita, presiden kita tahun 98 tuh, dulu kejadian, sampai ke luar negeri. Betul apa betul? Kenapa? Banyak masalah-masalah, ke luar negeri, pulang, nggak lama kemudian jadi, kok pada diem? Betul apa betul? Luar biasa, bisa berubah. Badai itu badai luar biasa. Sampai hidup di luar negeri. Coba bayangkan, jauh dari istri. Betul apa betul? Tapi sekarang pulang, buat partai, buat ini itu, menang jadi presiden. Bisa berubah. Bisa berubah. Siapa yang merubah ini semuanya? Makanya jangan sampai kita gegabah ketika kita lagi diuji, terus kita overacting, berbuat maksiat, malah berbuat macam-macam yang tidak diinginkan. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sampai ada diajarkan, Rabbi syrahli sadri.
wa yassir li amri. Itu diajarin doa oleh Allah. Kebetulan menteri kita namanya siapa? Pak Yassirli, bagian tenaga kerja. Betul. Mudah-mudahan Allah mudahkan beliau bisa membuat tenaga kerja. Ini subhanallah, kita sabar, tawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah obat, dan selalu berdoa. Kata Rasulullah, orang kalau berdoa, doa itu adalah bisa merubah nasib kita. Sampai dikatakan, kata Rasulullah, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah seperti doa. Dahsyatnya doa luar biasa. Artinya apa? Dekati Allah. Kalau orang yang bijak, ketika lagi diuji, malah bangun malam. Betul. Malah minta sama Allah, malah berbuat baik. Tapi kalau orang yang tidak baik diuji, waduh, luar biasa, dia macam-macam berbuat. Seperti sekarang yang kejadian luar biasa, kriminal di mana-mana, ini itu, sampai kepolisian mengatakan sampai 3.000 kasus lebih ngurusin kriminal di bulan ini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena banyaknya PHK. Ormas sampai mau dibuatin satgas. Betul. Kenapa? Karena meresahkan. Karena ini bisa investor keluar dari negeri ini. Waduh. Urusannya urusan duit apa bukan? Nah, ini menjadikan PHK. Kita kembalikan kepada Allah. Didik. Allah Maha melihat. Allah Maha mengampun. Allah Maha segala-galanya. Sampai dikatakan oleh pujangga Islam, isbir qalilan fa ba'dal usri taisiru wa kullu amrin lahu waqtun wa tadbiru. Walil muhaimini fi halatina nadharun wa fawqa taqdirina lillahi taqdiru. Dengarkan pujangga Islam luar biasa mengatakan, sabar dalam menghadapi segala-galanya. Isbir qalilan, sebentar badai kayaknya lemes. Sebentar badai datang rezeki yang luar biasa ke bangsa Indonesia. Bisa apa tidak kira-kira? Inilah Allah, isbir qalilan fa ba'dal usri taisiru. Setelah kesulitan pasti ada betul apa betul? Apakah kita tidak baca Al-Quran? Apa dikatakan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti. Nah, ini supaya pada dengar ini semuanya. Tenang, ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Kira-kira tenang apa tidak? Itulah Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali, tapi Allah menutup surat itu apa? Fa idza faraghta fansab. Bekerja keraslah kalian. Berusahalah. Jangan berhenti berusaha, tapi jangan bergantung dengan usaha. Bergantung kepada siapa? Ayat itu ditutup yang ke-8 di dalam surat Asy-Syarah itu, Alam Nashrah, wa ila rabbika farghab. Bergantunglah kepada Allah. Mungkin karena PHK Anda diputus kerja, Anda berkreatif luar biasa, Anda dibukakan pintu dagang, usaha, menjadi pengusaha luar biasa besar. Bisa apa tidak? Nah, ini harapan kita. Kita ada harapan di depan kita. Makanya jangan sampai kita berbuat perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Terus kemudian makin berbuat kriminal, makin ini, makin sama suami kurang ngajar, suaminya makin gak karuan. Jangan. Wasallim lil maqadir kay tuhmad wa tujar. Serahkan kepada yang punya takdir. Siapa itu? Serahkan. Tapi kita berusaha. Tapi mesti begini, tenang, Allah lagi mau membuka jalan. Kay tuhmad wa tujar, kalian akan dipuji dan akan dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar ada di depan kita. Insyaallah Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi negara yang maju dan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib atas tausiah dan juga sekaligus motivasi bagi kita, penguatan bagi kita bahwa Allah maha luas rezekinya. Hanya tempat
Allah, hanya tempat bersandarlah Allah kita. Dan pemirsa, kita akan buka sesi tanya jawab. Tentu ini satu bahasan atau tema yang sangat menarik sekali tentunya bagi kita, bagaimana kita menerima ujian-ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Abi Maki sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah dengan para jamaah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Masya Allah ya. Bagi yang beruntung yang bisa menjawab akan mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan, nanti kita akan tunjuk. Iya, langsung saja. Pertanyaannya, selama berapa tahun Nabi Ayyub alaihissalam mengalami ujian penyakit kulit? Siapa? Masya Allah, silahkan maju ke depan, boleh untuk menjawabnya di sini dan silahkan. Iya, silahkan. Iya, perkenalkan dulu namanya siapa Mbak dan silahkan jawab pertanyaannya. Baik, Ustadz Abi Maki, perkenalkan nama saya Ulan. Izin menjawab. Izin menjawab, jawabannya adalah selama 18 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ujiannya selama 18 tahun. Selamat Mbak mendapatkan keberkahan insya Allah untuk saat ini dalam jumlah tunai 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak, silakan. Masya Allah, silakan. Iya. Jamaah Damai Indonesiaku, tetap bersama program ini, jangan kemana-mana karena Damai Indonesiaku akan segera kembali setelah yang satu ini. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, badai PHK, jangan berputus asa. Itu tema kita yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Memang tidaklah mudah, khususnya apalagi bagi para istri, bagi para ibu-ibu, ketika suami harus mendapati sebuah badai yang ini sebenarnya sangat menyulitkan dan juga sangat menyakitkan ya Habib dan juga Ustadz. Nah, kita akan buka segmen tanya jawab, kita akan buka untuk dialog pada kesempatan siang ini pada segmen ini. Kami persilakan ada 2 pertanyaan dari jamaah akhwat dan juga 1 pertanyaan dari jamaah ikhwan. Kami persilakan terlebih dahulu untuk lebih berdiri terlebih dahulu. 1 penanya dari jamaah akhwat, boleh silakan yang sudah diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaan. Silakan dengan ibu siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, saya dengan mamahnya Adinda dari Jamaah Al-Azhar. Ibu Dinda ya? Iya. Oke, silakan Ibu. Ustadz, bagaimana ketika kita menghadapi badai PHK? Misalkan suami kita kena PHK, dia butuh modal untuk usaha, sedangkan dia sama sekali tidak punya modal. Dia sampai putus asa, minjem ke saudara juga tidak ada yang meminjamkan. Dia berdoa juga sudah, sholat juga sudah. Dan seseorang itu minta pendapat saya, apa yang harus dia lakukan? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya yang terkena PHK ini suami Ibu Dinda atau tetangga? Oh teman. Karena tadi tanya kepada saya apa yang saya harus lakukan begitu ya. Baik Ustadz Abi Maki, silakan Ustadz. Izin Habib, Allah bariki. Subhanallah. Boleh sambil turun bersama saya Ustadz Abi Maki. Bismillah, izin ya. Punten. Jadi subhanallah, andai ada mungkin salah satu di antara kita bertanya seperti ini, namun mungkin ada yang sama dengan kejadiannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, apa yang harus dilakukan? Salat sudah, doa sudah, mau coba pinjam uang sudah. Punten ya, kalau kata sudah berarti udah selesai dong. Berarti jangan pernah ada kata-kata sudah kalau dalam berusaha. Ingat, mengatakan kata-kata sudah seakan-akan akan berhenti. Ayahanda bunda tahu yang namanya sa'i? Sa'i itu artinya adalah berusaha tanpa berhenti, berusaha tanpa putus asa. Andai saja Siti Hajar belum melihat air Zam-Zam keluar
Sampai berulang kali Safa Marwah, lebih daripada 7 kali pun terus akan dilaksanakan. Namanya sa'i. Kalau seandainya saya sudah sholat, belum, berarti belum maksimal. Kenapa? Karena kalau kata-kata sudah seakan-akan dengan mengatakan, katakan udah mentok nih, udah selesai. Belum. Allah akan mengatakan urutannya dengan kalimatnya, emang menurut kamu sudah seperti itu? Emang menurut kamu sudah seperti itu? Itu gambarannya. Kayak orang diperintahkan oleh orang untuk nyuci mobil misalnya, punten. Iya. Ketika dicek, Pak, saya sudah cuci mobil, bannya sudah dicuci, bahkan kacanya sudah dicuci. Dikontrol mengatakan, kamu bilang sudah, tapi masih kotor. Apalagi untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, punten saya sampaikan. Kadang-kadang ada orang mengeluh, ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran, saya sudah sedekah, saya sudah infak. Allah akan balik tanya, emang itu yang maksimal yang telah kau kerjakan? Memang itu, punten bahasanya ya. Jangan sekali-kali dengan mengatakan kalau untuk kepada Allah kata-katanya sudah. Jangan ada berhenti karena lelah, tapi berhentilah kalau sudah tercapai. Itu kata para ulama. Iya. Jadi saya sudah tahajud, belum, lanjutkan. Iya. Saya sudah duha, belum, lanjutkan. Dalam artian kalau ada orang kata sudah berarti akan maju lagi, apa akan berhenti? Berhenti. Maka jangan kalau para ulama mengatakan jangan sudah, lanjut. Namanya sa'i, itu adalah berusaha tanpa batas. Ini pertama. Yang kedua, apa yang harus ditanamkan di dalam jiwa ini kalau seperti itu? Udah dikerjakan ini, dikerjakan itu, dikerjakan kata-kata tadi diucapkan, kalimatnya jangan pernah ada kata-kata berhenti karena saya sudah ini. Punten ya. Akhirnya akan menunjukkan kepada putus asa, seakan-akan mentok di situ. Kalau belajar tentang yang namanya haji atau manasik, sa'i itu, Masya Allah, Safa, itu kan? Safa itu apa? Ini pelajaran buat kita, bersih, tanpa suudzon, tanpa khawatir. Karena apa? Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ini. Jadi kalau ada orang yakin kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang disampaikan tadi oleh guru kami, Habib Ahmad Al-Kaf, dengan menyatakan apa? Yakin terhadap Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahu Akbar. Apa coba? Ingat ya, jika kita memiliki Allah dalam hati ini, maka semua yang ada di dunia ini kita miliki. Sementara kalau saya tanya, ayahanda bunda punya apa? Apa yang kita punya? Apa yang kita miliki? Jawabannya apa? Nggak punya apa-apa. Maka ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita bisa memiliki segala-galanya ketika hati ini memiliki sang pemilik sesungguhnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ulangi lagi, saya katakan dengan tegas, kita akan memiliki segala-galanya ketika kita memiliki sang pemilik. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak di antara kita dan hatinya merasa memiliki Allah? Kalau dalam hati kurang kuat hatinya dengan memiliki Allah Subhanahu wa taala, pastikan hanya saya sudah ini nggak dapat, saya sudah ini nggak dapat, lanjutkan dengan kata-kata sa'i, safa, bersih hatinya, penuh dengan keyakinan, penuh dengan husnudzon, maka akan mendapatkan yang terakhirnya apa coba? Marwah kan? Puas, nyaman, tenang, nikmat. Allahu Akbar. Akan mendapatkan keindahan. Jadi jangan pernah berpikir mengatakan kayaknya saya nggak berhasil, kayaknya saya nggak dapat, saya sudah ini. Setan makin senang, makin tepuk tangan. Kenapa? Karena setan akan memasukkan ranjau terberat, virus terberat itu adalah putus asa. Hati-hati itu. Ini punten, rizki yang Allah siapkan, setan tidak akan ambil. Bagaimana caranya rizki itu tidak didapatkan oleh kita? Setan tidak mengambil rizki itu, tapi setan menanamkan kepada hati seorang hamba agar dia tidak bisa merenggutnya, mengambilnya dengan perasaan putus asa. Padahal saya tidak ini, saya bukan ahlinya ini, saya bukan ahlinya. Maka punten, dalam keadaan seperti ini bukan dilihat tentang keahlian, tapi lihat kemauannya. Kadang-kadang ada penawaran di sini, saya bukan ahlinya. Penawaran, saya bukan ahlinya. Tidak perlu dengan mengatakan saya ahlinya atau tidak ahlinya, namun dilihat punten, mau atau tidak mau. Itu gambarannya. Ingat, punten, usaha. Allah melihat seseorang kemauannya, bukan kemampuannya. Ingat itu. Kalau dilihat
Cek baik-baik Nabi punten, Nabi Musa alaihissalam, ketika di depannya terhampar lautan, lalu apa? Di belakangnya Firaun, bingung apa harus dilakukan. Itu Bani Israel udah putus asa aja. Lalu Allah katakan, Musa, di tanganmu apa? Tongkat, ya Allah. Pukulkan tongkat itu. Dipukulkan, berubah menjadi jalan. Pertanyaannya, mampukah Allah menjadikan jalan di lautan itu tanpa dipukulkannya tongkat Nabi Musa ke laut? Bisa apa tidak? Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pertanyaannya, Allah bisa, tapi ingat dasarnya, punten, kenapa Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkat itu? Jawabannya, usaha Musa. Jangan putus asa, usaha. Andai Nabi Musa pukulkan tongkat itu ke laut, nggak mau, ya Allah, nggak dijadiin itu. Bayangkan, mukjizat aja pakai usaha, apalagi kehidupan yang kita serba di depannya berbagai macam mungkin kejadian-kejadian yang akan terjadi. Maka usaha. Lalu selanjutnya tanpa putus asa, sofa. Iya. Lalu selanjutnya apa? Bukan hanya sekedar itu, punten, jangan pernah ada kata-kata sudah dalam melakukan hal ini. Karena kalau sudah ada kata-kata sudah, seakan-akan akan apa bunda? Berhenti dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, nikmati kata-kata ini. Subhanallah. Ini gambarannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Abi Maki. Satu caption yang sangat menarik apa yang disampaikan oleh kita Ustaz Abi Maki, bahwa jangan-jangan terkadang kemampuan kita dibatasi dengan kemauan kita, begitu ya Guru ya. Ketika kita sesungguhnya kita mampu, tapi kita tidak mau, maka otomatis kita tidak akan mampu. Masya Allah. Nah, berikutnya kami persilakan kepada jamaah ikhwan yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri Bapak, silakan, dan disampaikan pertanyaan. Dikenalkan terlebih dahulu atas nama siapa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid. Pak Khalid ya, silakan. Dari Jamaah Masjid Jami Al-Azhar Jakarta Permai. Ya, ketika kita terkena PHK, untuk kita mungkin bisa bersabar ya. Nah, tetapi bagaimana dengan keluarga kita, untuk istri kita, terutama anak-anak kita yang kadang-kadang tidak mengerti dengan keadaan. Nah, ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Silakan Habibana, bagaimana mengkondisikan keluarga kita. Bagi kita mungkin bisa ya, tapi istri dan juga anak-anak kita ini mungkin perlu dibekali juga nih Habib. Fadal Habib. Ya, luar biasa ini pertanyaan, Masya Allah. Bahwa bagaimana terhadap keluarga kita. Ya, kita dikatakan dalam Al-Quran, jawabannya langsung aja. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ketika kita mengatakan kita bisa, kenapa kita bisa? Karena kita ada iman kepada Allah. Kita merasa, ya Allah nggak bisa, karena saya di PHK, berhenti kerja, gaji nggak ada uang. Padahal kita juga perlu. Kita perlu makan, perlu ini, perlu macam. Jadi kita bisa menerima. Karena apa? Iman itu yang bisa menerima. Tapi banyak juga kadang-kadang dirinya sendiri tidak bisa menerima, apalagi istrinya. Tapi kalau seandainya dia bisa menerima, kenapa? Dia kembalikan kepada Allah. Ini adalah qada dan qadar. Ini kita sudah bekerja maksimal, terus tidak dapat juga, fasallim, serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Duduk dengan istrinya, duduk dengan anaknya, duduk dengan baik-baik. Ingatkan bahwa semuanya kita diatur oleh Allah. Wahai istriku, dulu kita bertemu, dulu Anda di mana, saya di mana, tapi dipertemukan oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang tadinya kayaknya sulit, yang tadinya ini, tapi bisa bagi Allah. Allah juga yang tadinya sudah bertemu, dipisah oleh Allah. Ada apa tidak? Sudah mau nikah, tiba-tiba nggak jadi, ada apa tidak? Ada di sono, takut ditanya, curhat. Hidup, subhanallah nggak, ini bisa. Begitu juga rezeki. Rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Ingatkan kepada Allah. Ayo kita ketuk pintunya Allah. Ayo nak, kita sabar, lagi diuji oleh Allah. Biasanya kalau diuji itu mau diangkat derajat, malah justru istrinya, anaknya, dia akan mengatakan, iya, siap, aku kuatin ayah. Dulu Nabi Ibrahim sama istrinya Hajar tadi itu, ketika Nabi Ibrahim disuruh ninggalin anaknya,
suruh ninggalin istrinya dari Mekah, pergi ke Syam lagi. Nabi Ibrahim berat ninggalin, tapi ini perintah Allah. Nabi Ibrahim gak melihat istrinya, pergi, katanya mau pergi. Istrinya sendirian, fi wadin ghairi dhi zar'in, tidak ada apa-apa, kering, tidak ada ini, tidak ada itu. Tinggalin dia dengan anaknya kecil. Akhirnya istrinya mengatakan, ya Ibrahim, ataraktana, apakah engkau tinggalkan kami? Tinggalkan kami. Nabi Ibrahim gak enak, mau ngomong iya, gak enak. Tapi ini perintah Allah. Kedua kali, 3 kali istrinya cerdas mengatakan, Allahu amaraka ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim baru menjawab, Allahu amarani, Allah yang menyuruhku. Maka kata istrinya yang salehah mengatakan apa? Idzan lan yudayyi'an Allah, kalau begitu pergilah engkau ya Ibrahim, Allah akan menjaga aku dan anakku di sini. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi. Nabi Ismail luar biasa, punya air zam-zam tadi, punya luar biasa rezeki-rezeki yang mengalir sampai detik ini. Itu air zam-zam, berkahnya istri yang solehah, berkatnya anak yang soleh. Anak juga, bagaimana keluarganya? Nabi Ismail ketika dimimpi Nabi Ibrahim beritahu untuk nyembelih, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku akan sabar untuk membantu engkau wahai ayahku yang luar biasa. Aku akan sabar, taruhannya nyawa. Itulah anak yang dididik dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Istri yang solehah akan membahagiakan suaminya, maka akan mengatakan, wahai suamiku, sabar, kita ada Allah, kita makan apa adanya, yang penting kita jangan putus hubungan dengan Allah. Allah akhirnya jadikan apa? Sudah sampai kepada lehernya Nabi Ismail, Allah gantikan domba yang besar, fafadainahu bikibshin azim, dengan domba yang besar. Dari mana? Min haitsu la yahtasib. Diganti, Nabi Ismail selamat, dombanya ada, dan sebentar lagi hari raya merayakan itu. Yang itu adalah tawakal kepada Allah. Inilah tawakal. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman, keluarga kita, anak-anak kita didik terus dengan agama. Mau menghadapi apapun, insya Allah dia diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Amin. Terima kasih Habibana. Ketika kita mempunyai iman, ketika kita terus berhubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidaklah sulit bagi Allah memberikan jalan keluar dan juga membuka rizkinya untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan buka pertanyaan lewat Instagram. Jadi kami akan bacakan lewat Instagram yang sudah masuk, lewat kolom komentar kami berkaitan dengan tema besar kita, yaitu badai PHK jangan berputus asa. Kami akan bacakan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 dalam segmen Ulama Menjawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab, di mana ini guru-guru kami Habibana Habib Ahmad Al-Kaf dan Ustazuna Ustaz Bimaki akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Sudah cukup banyak yang sudah masuk lewat Instagram kami, namun kami hanya bacakan 3 saja, Habib dan juga Ustaz Bimaki. Yang pertama saya akan bacakan atas nama Meita Ratna, yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustaz Bimaki. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menguatkan suami agar tidak putus asa, agar selalu berprasangka baik kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah? Ustaz Bimaki, fadhal Habib. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih dengan pertanyaan ini. Subhanallah. Untuk menanamkan selalu keyakinan dan husnudzan selalu, pastinya hati harus berada dalam ketenangan. Hati ini ibaratnya bagaikan tanah yang tandus kalau tidak pernah disiram. Andai tanah ini tidak pernah disiram, maka akan tandus, maka tidak akan pernah ada tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh di sana. Namun apabila tanah ini sudah mulai disiram, subhanallah, tanpa diundang pun rumputan itu akan tumbuh. Kalau seandainya kita ibaratkan keyakinan akan tumbuh ketika kita ini berdekatan dengan Allah, pasti. Tapi bagaimana agar mula-mulanya tumbuh keyakinan itu, tumbuh ketenangan itu, tumbuh dalam arti kekuatan itu? Jawabannya adalah sirami. Dengan apa? Punten, sirami dengan ayat-ayat Allah. Bukankah kata-kata yang sering kita dengar, ala bidzikrillahi
tatmainnul qulub. Ayahanda bunda punten, zikir di sini makna para ulama lebih dalam lagi. Adzikru di sini adalah makna lain daripada Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra, Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun. Maka ketika diucapkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, artinya adalah Anda dengan Quran tenang hati. Kalau hati sudah tenang, sebesar apapun goncangan dia akan kokoh. Kenapa? Karena punten, masalah hidup kita ini sebenarnya sendiri yang salahnya. Apa? Kita sendiri. Kenapa? Karena kita, hubungan kita dengan Quran seperti apa coba? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, nyaman, nikmat. Salat, bukankah di situ ada Al-Qur'annya? Zikir. Allahu Akbar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tadi saya ngobrol dengan Habib. Kita ingat dengan guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Saat berkunjung dan berbicara, subhanallah, beliau katakan apa? Abang, boleh sakit itu sakit ini, tapi ada satu kenikmatan yang abang syukuri. Kenapa? Tidak dilepaskannya nikmat qiyamul lail. Apapun sedang menggunakan apa, qiyamul lail itu tetap dikerjakan. Kenapa? Itu nikmat. Allahu Akbar. Apapun yang dirasakan, subhanallah, lalu dengan mengatakan, terus bagaimana? Kalau menemukan ayat yang nikmat, abang ulang-ulang, diulang, karena memang Quran ini adalah makanan untuk hati kita, untuk roh kita. Maka punten, bagaimana cara menguatkan? Jauh daripada putus asa. Ingat, sedekat apa Anda dengan Quran, maka sedekat itu pula ketenangan itu akan didapatkan. Kalau sudah tenang hati ini, keyakinan akan tumbuh dalam hati ini, jauh daripada putus asa. Wallahu a'lam bishawab. Amin, Masya Allah, terima kasih Ustaz Abi Maki. Namun kita bisa melihat dan belajar dari alam sekitar ya Habib dan juga Ustaz Abi Maki. Tadi barusan beberapa saat yang lalu kita merasakan begitu panasnya cuaca ini. Tapi Masya Allah, ini Allah memberikan hujan dan juga cuaca yang sangat dingin. Ini betapa Allah membuktikan bahwa sesungguhnya jangan khawatir bahwa kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Masya Allah. Nah, berikutnya kami akan bacakan untuk pertanyaan berikutnya yang sudah masuk lewat Instagram kami, yang akan dijawab oleh guru kita Habibana Habib Ahmad Al-Kaf atas nama Hana Zahra. Assalamualaikum Habib, saya izin bertanya, bagaimana saya bisa menjadikan masa sulit ini sebagai titik balik menuju karir yang lebih bermakna Habib? Fadal Habib. Bagaimana caranya? Tidak ada lain kecuali tadi. Kita kembalikan kepada diri kita sebagai manusia. Manusia punya akal. Kita melihat keadaan semuanya, bahwa semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Kehendak yang terjadi dikatakan dalam hadis qudsi, anta turid wa huwa yurid wa ana af'alu ma urid wa la yakunu illa ma urid. Kata dalam hadis qudsi, maknanya dikatakan apa? Kamu kadang-kadang punya kehendak, kepingin sesuatu. Orang lain juga kepingin sesuatu, udah janji nih enggak deal. Tapi Allah juga punya keinginan. Dan keinginan ini diantara tiga ini, dua sudah sepakat. Tapi tidak akan terjadi kecuali dengan keinginan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kembalikan kita kepada siapa? Allah. Kembalikan kepada Allah. Kepingin sukses, ini adalah titik awal. Insya Allah ini titik awal. Kita tahu bahwa ini musibah, hujan, panas, semuanya adalah dari Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini adalah titik awal untuk kita makin bangkit. Indonesia bisa merdeka dengan apa? Atas berkat rahmat Allah. Apakah kita tidak membaca itu? Founding father kita luar biasa, mendidik kita agama. Kembalilah kepada Allah. Makanya sebagai filosof, sebagai dasar negara kita adalah Pancasila, ditaruh di awal ketuhanan yang maha esa. Untuk apa ini bangsa Indonesia kalau tidak kembali kepada Allah? Entah dia agama Islam atau agama lain, kembalilah kepada Tuhan. Ini adalah didikan luar biasa. Didikan dari founding father kita, yang pahlawan-pahlawan kita, yang rela darahnya, rela segala-galanya demi untuk kemerdekaan yang kita raih, kita yang nikmati ini. Kembalilah kepada Allah. Ditaruh di awal mukaddimah, atas berkat rahmat Allah. Dari sinilah mulai Indonesia merdeka. Indonesia mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai jawaban kita, bahwa kita kalau terjadi apa-apa, ini dari Allah, kembalikan kepada Allah. Makanya Rasulullah ngajarin, barang siapa yang ingin nikmat imannya, baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Apa itu ya Rasulullah?
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Coba, radit, saya ridho dengan ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah, sudah. Saya nggak jadi nikah dengan fulan, saya kerja di PHK, saya dipindahkan. Ridho, kalau itu datang dari Allah, ridho. Ini ridho. Allah mengatakan, kata Rasulullah, dzaka ta'mal iman. Dia bisa merasa nikmatnya iman. Kadang-kadang orang nggak merasa dia punya iman itu indah. Ridho dengan ketentuan Allah. Ini adalah mudah-mudahan menjadikan kita titik awal kalau ada musibah, ada sesuatu tadi perubahan-perubahan. Ini semuanya mudah-mudahan ini adalah titik untuk kebaikan yang kedepannya akan diberikan kebaikan untuk semuanya. Amin. Insya Allah, amin. Terima kasih Habib. Sebetulnya kalau kita analogikan dari kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berperan sebagai seorang anak, diperintahkan oleh ayah ibu kita, ketika kita tidak nurut mungkin akan ada satu punishment yang lebih keras lagi. Sebaliknya ketika kita menurut dengan orang tua kita atas perintah kita, maka akan mendapatkan reward yang lebih baik. Mungkin kalau kita analogikan seperti itu ya Habibana. Mungkin kita ujian ini dari Allah, kalau kita nurut apa yang diperintahkan Allah, maka akan lebih baik, akan mendapatkan yang lebih baik insya Allah. Masya Allah, terima kasih. Dan berikutnya kami persilahkan, saya akan bacakan yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abi Maki atas nama yang sudah masuk lewat Instagram kami, atas nama Wilfi Sinta. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin bertanya, bagaimana cara untuk mengetahui kalau pekerjaan ini memang ditakdirkan untuk kita Ustadz? Terima kasih, silakan Ustadz Abi Maki. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair dengan pertanyaannya. Jujur usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika ingin mengetahui ini pekerjaan ini baik untuk kita atau tidak. Pertama, ya, kalau belum diambil kita bisa istikharah. Iya. Namun kalau seandainya sudah didapat, yang pertama kali mau istikharah atau misalnya sudah dapat sampai hari ini, cek baik-baik kira-kira ini pekerjaan ini menjauhkan dari syariat atau tidak. Ini pertama. Iya. Kira-kira pekerjaan ini menjauhkan dari syariat atau tidak, dalam artian apakah pekerjaan ini tidak melanggar hukum-hukum Islam? Kalau seandainya iya pekerjaan ini tidak baik dalam, ya tinggalkan. Iya, tapi kalau mengatakan ini baik, bismillah, jalankan. Itu pertama kali. Bahkan karena apa? Karena ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah usia, cuma ditanya, usiamu digunakan apa? Gitu kan? Lalu ilmumu digunakan. Tapi begitu tentang harta, harta digunakan untuk apa? Dari mana kau dapatkan? Ternyata kerja di mana itu sangat penting ketika kita ingin mencari nafkah. Ingat, andai kata mengatakan, ya ternyata tidak boleh, ya ternyata di luar syariat, lepaskan. Tapi kalau seandainya sesuai dengan syariat, jalankan. Tapi kalau misalnya, tapi ini dapatnya kecil, mungkin, ya ingat, satu hal yang terpenting kesuksesan itu akan menjauh dari kita, selalu mengeluh terhadap apa yang didapatkan. Ingat, kalaulah Al-Quran sudah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Karena apa? Karena banyak manusia selalu mengeluh dalam apa yang didapatkan. Bukan berarti tidak boleh mengeluh. Mengatakan keluhan ini bukan untuk mendatangkan putus asa, tapi menunjukkan kalau kita itu lemah di hadapan Allah. Tapi kalau selalu mengeluh, akhirnya menutup terhadap rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk kita ketahui. Maka kata-kata yang sangat indah, syukuri apa yang ada, maka yang tidak kita bayangkan akan datang bertubi-tubi. Namun apabila memikirkan apa yang kurang dan kurang, pastikan yang ada akan hilang secara perlahan. Ini dia. Pandai bersyukur, siap-siap menerima kenikmatan, bertambah jumlahnya, bisa jadi, bertambah berkahnya, bisa jadi. Jadi kalau mengatakan apa yang dilihatnya, lihat aja pekerjaan ini sesuai dengan syariat apa tidak. Kalau tidak, lepaskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki. Nah, saya persilakan kembali kepada para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Boleh silakan berdiri tadi yang sudah disiapkan. Boleh satu saja. Oke. Diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Rifda ya? Ya. Oke, silakan Rifda. Izin bertanya, dalam keadaan seperti ini mungkin banyak seseorang yang mengalami down bahkan sampai putus asa. Nah, bagaimana sih atau apa pesan dan nasihat dari Rasulullah yang disampaikan
kepada orang yang mengalami keadaan sulit seperti ini, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Rida. Silakan Habib, bagaimana pesan Rasulullah yang pernah disampaikan kepada umatnya? Ini luar biasa pertanyaan dari mahasiswi Universitas UIN. Ya, Alhamdulillah Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini alhamdulillah pertanyaan bagus. Bagaimana menghadapi ini? Bagaimana pesannya Rasulullah? Rasulullah selalu ketika dulu itu berdakwah. Tadi dengar kita bagaimana istrinya menguatkan, zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni, semangatkan Allah. Diingatkan kepada oleh istrinya apa? Innallaha la yughzika abada. Wahai suamiku, Allah tidak akan menyusahkan kamu sama sekali. Tuh istrinya bikin semangat. Bikin semangat kepada suaminya. Tidak mungkin. Kenapa? Disebutin kebaikan-kebaikannya. Innaka latasilur rahim. Engkau ya Rasulullah, ya wahai Muhammad suamiku, engkau sering senang dengan silatur rahim. Engkau orang baik. Gak mungkin Allah itu maha baik menyusahkan. Ini dikuatkan. Jadi kalau ada orang mau putus asa, gak mungkin Allah memberi hujan, memberi ini, memberi ini, memberi ini, memberi ini, terus akan disusahkan. Contohnya sebagai bangsa Indonesia, Allah berikan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini founding father ini yang ngomong, bukan kita. Founding father yang merasa kemerdekaan. Kenapa? Karena mereka melihat ketika itu orang Indonesia sudah bersiap-siap. BPUPKI, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan, mau dikasih sama Jepang. Betul apa betul? Tanggal 18 mau kumpul, tiba-tiba di Jepang dibom oleh Amerika. Tanggal 6 Agustus 1945 dibom. Kemudian dibom yang kedua tanggal 9 Agustus. Subhanallah, hancur Jepang. 14 nyerah Jepang, lumpuh Jepang. Bangsa Indonesia bangkit, datang ke Presiden Bung Karno, merdekakan Indonesia. Nanti kita mau ini, mau kompromi sama Jepang, nggak enak mau dikasih. Tidak, merdekakan. Diapain? Diculik presiden. Ingat apa tidak? Ini sejarah bangsa Indonesia, jangan diputar balikkan. Diculik, akhirnya kompromi malam itu, pulang. Besoknya tanggal 17 Agustus, kemerdekaan Indonesia diberi oleh Allah, bukan diberi oleh Jepang, bukan diberi oleh Belanda, tapi diberi oleh Allah. Makanya kita kembalikan. Kita ini bangsa Indonesia diberi nikmat oleh Allah, dikasih katulistiwa, dikasih negara yang subur, dikasih air lautnya luar biasa 70%, daratan 30, berarti kaya raya luar biasa. Masa PHK sedikit kayak gini nggak bisa hilang? Indonesia punya gunung emas, Indonesia bisa ini, bisa ini, bisa ini. Insya Allah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Habibana Ustaz Habib Maki. Terima kasih atas tahu saya sampaikan pada siang hari. Mudah-mudahan kita semakin kuat, semakin beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan jangan lupa sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah. Selalu ada hikmah bersama Ko Denny Slim dengan narasumber kami Aulia Tegar, seorang pemuda yang mampu memanfaatkan limbah sampah menjadi berkah. Sesaat lagi pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, mudah-mudahan yang terbaik adalah ditutup dengan doa. Mari kita panggil nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena Allah dalam riwayat itu kalau dipanggil Ya Arhamar Rahimin, Aqbala biwajhih, Allah menyapa kepada kita dan siap untuk mengabulkan doa kita. Panggil Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rizki yang mudah dan barokah kepada bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, PHK di mana-mana, mudah-mudahan ini terangkat agar Indonesia makmur dan sejahtera.
sejahtera ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ya Allah, mudah-mudahan Kau kabulkan ya Allah. Angkat musibah ini ya Allah, agar PHK ini berhenti ya Allah. Berilah petunjuk kepada para pemimpin kami ya Allah, agar bisa istiqomah kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Indonesia mudah-mudahan turun keberkahan dan rakyat Indonesia bahagia ya Allah. Dan umat Islam dimanapun berada ya Allah, khususnya saudara-saudara kita di Palestina, birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.